Ya, halo, ketemu lagi di konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran, tak pulang-pulang. Alhamdulillah masih konsisten upload sampai di episode ke-13 ini. Semoga bisa terus upload sampai ke episode ke-30 nanti. Bagi yang belum tahu, perkenalkan saya Fitra. Saya adalah perantau dari Pulau Ternate, Maluku Utara, yang saat ini sudah menghabiskan 7 kali puasa, 7 kali lebaran di perantauan di kota yang berbeda di Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi di konten ini saya cuma pengen cerita aja mengenai pengalaman saya mungkin, dan juga sekaligus tips kepada mungkin rekan-rekan atau teman-teman yang saat ini baru akan mulai pengalaman pertamanya, atau mungkin yang sudah beberapa kali menikmati puasa dan juga lebaran di perantauan. Jadi lanjut dari episode ke-12 kemarin, saya cerita mengenai minggu ke-13 minggu ke-3 ya, selama berpuasa di Karawang. Yang mana puasa di Karawang ini sudah terhitung sebagai puasa ke-5 saya selama di perantauan. Oke, jadi semakin banyak beban kerja pada minggu ketiga di lokasi proyek ya. Kemudian masuk ke minggu keempat, minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ini mulai orang-orang tuh kayak mulai bingung sama peraturan kerja yang dibuat oleh klien saya sih termasuk, karena kan punya beberapa subkontraktor juga kan. Nah, jadi si klien ini nggak mau kalau lokasi proyek ini ditinggalkan terlalu lama gitu, gara-gara banyak yang mudik segala macam gitu. Jadi dia pengen tetap ada orang yang mengawasi di proyek gitu, walaupun itu sewaktu hari H lebaran ya, karena sudah mau masuk, karena sudah di minggu keempat. Jadi ya sekali lagi sih, mau tidak mau ya saya juga harus menyesuaikan dengan jadwal yang diminta klien, yang mana orang Jepang. Jadi saya ngambil cuti pas lebaran itu hanya 2 hari. Jadi terhitung 3 hari lah ya, 1 hari sebelum lebaran, kemudian 1 hari setelahnya. Jadi totalnya 3 hari. Nggak boleh ambil cuti terlalu lama gitu, karena takutnya tidak ada yang monitoring segala macam, khususnya di bagian lingkungan ya, karena saya kan salah satunya kerjanya di bagian lingkungan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh klien saya pada waktu itu. Jadi ya mau tidak mau ya sudah, memang memutuskan untuk tidak pulang sewaktu puasa ke-5 dan juga lebaran ke-5 ini bersama keluarga. Harus stay di lokasi site karena memang biar ada yang mantau lah urusan berkaitan dengan urusan sampah dan sebagainya. Walaupun sebenarnya nggak ada yang kerja juga sih, artinya kalau nggak ada yang kerja ya nggak ada yang produksi sampah kan. Tapi ya karena memang sudah keinginan klien, keinginan proyek, ya sudah, jadi dijalani saja dengan ikhlas. Toh ini bukan pertama kali saya lebaran di perantauan ya. Jadi mulai minggu keempat banyak yang sudah mulai pulang kampung. Ada beberapa yang memang harus stay karena memang harus jaga proyek. Jadi saya salah satu orang yang bisa dibilang tidak mengambil cuti yang terlalu lama ketika menjalankan proyek di Karawang ini. Kemudian dari isu puasa ya nggak ada, mungkin kesulitannya adalah mencari makan, karena ya banyak toko atau warung makan yang mulai tutup kan.
warung Sunda di dekat kosan misalnya itu udah mulai sering tutup ya beberapa hari setelah Lebaran. Jadi ya konsekuensinya cari makanan sewaktu mendekati Lebaran itu adalah ke tempat-tempat yang seperti KFC, McD, dan beberapa tempat jual makanan yang ada di mall-mall kayak gitu ya. Memang harganya terbilang cukup cukup mahal ya, atau enggak ya konsekuensinya adalah masak sendiri. Tapi saya kan nggak punya magicom ya, jadi memang harus berkorbannya di situ sih, berkorban ya untuk mengeluarkan budget lebih untuk membeli makan ketika menyantap sahur dan juga berbuka. Kalau berbuka puasa sih gampang ya, bisa biskuit sebagainya. Tapi yang masalahnya adalah di pas sahur. Jadi untuk teman-teman yang ketika minggu terakhir puasa kesulitan mencari makan, ya memang sejak awal harus nabung aja sih untuk beli makanan seperti makanan yang cepat saji kayak gitu ya. Atau memang kalau memang teman-teman punya magicom, ya udah mungkin bisa dipakai magicomnya gitu untuk ya mungkin membuat nasi. Mungkin lauknya ya tetap lagi sih harus tetap beli di luar gitu. Atau kalau memang khususnya teman-teman yang punya dapur, itu cukup beruntung ya karena bisa menyajikan makanan sendiri. Tapi yang tidak punya mungkin ya mau tidak mau harus beli di luar. Dan restoran seperti KFC, McD kayak gitu itu bisa jadi salah satu opsi untuk mencari lauk pauk ketika menyantap sahur di minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian ya anak-anak di kosan juga banyak yang pulang kampung. Mereka kayaknya dari total 10 penghuni kosan waktu itu yang saya ingat, yang tidak pulang kampung itu hanya 2 orang, saya dan juga salah satu penghuni kosan, bapak-bapak gitu. Ya dia cuman dia karena memang rumahnya lokasinya nggak terlalu jauh dari Kerawang ya, jadi pas hari H doang dia pulang. Habis itu siangnya udah balik lagi gitu untuk kerja. Dia kerja di salah satu hotel. Ya mungkin seperti itu untuk strategi bertahan sewaktu puasa di minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian ketika Lebaran, ya sekali lagi karena memang sudah belajar dari kasus-kasus sebelumnya di Depok. Hujan. Dari kasus di Depok dan juga di Jogja, jadi sudah tahu harus kemana sewaktu Lebaran gitu, walaupun di kosan terbilang cukup sunyi. Dan alhamdulillah saya sholat Idul Fitrinya di masjid dekat kosan aja gitu, yang biasanya saya melakukan sholat taraweh, karena memang mereka buka untuk sholat Idul Fitri juga. Jadi sholat di situ, dan termasuk bapak kosan saya juga ke Jakarta waktu itu sih. Dia karena memang ada keluarga besarnya di Jakarta, jadi dia sama keluarganya pergi ke Jakarta. Jadi di kosan tuh bener-bener cuman saya sendiri yang jaga kosan. Agak khawatir juga sih pada waktu itu, karena memang Kerawang kan masih rawan dengan pencurian motor. Jadi cukup was-was. Tapi alhamdulillah pada saat Lebaran tidak terjadi apa-apa gitu. Hari H Lebaran juga pagi udah mulai sholat. Kemudian ya seperti biasa saya sehari sebelumnya sudah beli beberapa persiapan makanan yang akan saya makan ketika setelah selesai sholat Idul Fitri ya. Mungkin sesederhana biskuit kayak gitu-gitu.
kemudian ya biasanya jam 10 itu mulai ke mall gitu untuk pelarian dari kesunyian sewaktu hari Idul Fitri. Dan alhamdulillah mall di Karawang juga buka, banyak keluarga yang berkunjung juga sama seperti di Depok dan juga di Jogja. Dan ya agenda saya seperti biasa, jalan-jalan di mall, kemudian nonton film random di XX1, kemudian menikmati makan siang di tempat makan yang buka ketika lebaran di mall. Setelah itu pulang ke kosan, kemudian istirahat tidur. Ya, tapi sebelum itu saya biasanya beli makanan bungkus dulu di mall, kemudian pulang, istirahat tidur, bangun, ya malamnya makan makanan yang sudah dibungkus atau di take away tadi. Udah selebihnya cuman ya paling rapihin folder sama file yang ada di laptop, kemudian main game paling ya, namanya juga cowok, jadi kebanyakan kita main game. Udah seperti itu. Kemudian besoknya juga kegiatannya masih sama, satu hari H+1 setelah lebaran, sama juga, belum ada orang yang pulang di kos-kosan, masih saya sendirian. Jadi pagi cari sarapannya ya biskuit lagi, kue-kue yang sudah saya beli sebelumnya. Kemudian seperti biasa jam 10 lari ke mall, nah gitu-gitu, nonton film random dan sebagainya, dan beli dan makan siang di sana gitu. Indomaret juga sudah ada yang buka, dan alhamdulillah ada beberapa makanan juga yang dijual di sana. Jadi cukup, ya bisa dibilang hari kedua cukup sedikit berhemat dibandingkan hari pertama ya. Ya jadi balik lagi tipsnya, kayaknya di Indonesia mungkin bagi teman-teman yang menghabiskan lebaran di perantauan di kota manapun itu, kalau misalnya ada mall terdekat, ya mungkin itu bisa jadi salah satu solusi teman-teman sih, biar tidak kesepian atau nggak hening-hening banget gitu ketika Idul Fitri gitu. Jadi bisa setelah selesai sholat mungkin bisa berkunjung ke mall atau tempat ya keramaian yang terdekat gitu, untuk cari makan atau untuk sekedar melihat orang-orang berkumpul bersama keluarga dan sebagainya, biar tidak terlalu kesepian. Apalagi ya sehari setelahnya masih libur, kemudian udah lusanya mulai masuk kerja lagi. Dan ya dibilang cukup sedikit lah orang yang masuk kerja, karena memang biasanya Indonesia kan tipikalnya seminggu kemudian baru masuk kerja gitu. Ya udah, saya karena memang nggak pulang, jadi menghabiskan waktu bersama orang-orang yang ada di proyek aja sih, sambil tetap mantau kerjaan. Dan cukup diapresiasi sama orang-orang Jepang ya, karena ya tidak pulang bertemu keluarga dan langsung masuk setelah 1 hari setelah lebaran. Ya ini episode ke-13 dari konten 7 kali puasa 7 kali lebaran. Semoga ada manfaat videonya untuk teman-teman yang mungkin baru memulai perantauan sewaktu puasa dan juga lebaran pertama kali di dalam hidupnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.